Itulah yang mengangkat Yang mengangkat namanya namanya. dia. Dia Oke kawan, kita nostalgia lagi dengan kalimat ini yang membuat para fans Lesti dan Leslar Lovers geram ya. Nanti saya akan kaitkan dengan salah satu pesan tausiah dari Ustadz Adi Hidayat. Kita simak lagi ya. Lagu lagu itulah yang mengangkat yang mengangkat namanya namanya. dia. Dia bisa Gitu loh. menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Nih, parah gitu loh. Terus main kita pakai aja tanpa izin, apa kalau bukan dibilang maling? Lagu itu Astagfirullahaladzim, dikatain maling gitu yang bikin geram gitu ya. Oke, kita simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat berikut ini kawan. Kalau ada orang sholat, kemudian dia mencela orang lain, maka pahala sholatnya diberikan langsung pada yang dicela. Seketika. Makanya kalau sedang dicela orang, gak usah marah. Itu sedang terjadi transfer otomatis pahala dia kepada kita. Wow, makanya ya, kalau kita ngelihat auranya Bunda Lesti Kejora ketika dicela seperti itu, auranya tuh makin bersinar wajahnya gitu ya, makin bahagia. Terus apalagi ya? Karirnya semakin melejit, terus teman-temannya juga semakin banyak. Itu kan bagian rezeki juga, kawan. Karena memang ada transfer pahala. Nah, orang kalau pahalanya biasanya tambah banyak, itu juga auranya juga akan terpancar, kawan, aura positifnya ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini buat teman-teman dan sekaligus juga saya akan tunjukin beberapa cidukan-cidukan mengenai Leslar. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini di channel YouTube Albi dan Alfrin, tempatnya informasi mengenai Leslar, idola kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Lesti lovers, Leslar lovers, onti-onti semuanya. Terus yang sekarang mungkin lagi masak atau lagi bersantai, selamat masak, selamat beraktivitas, semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, ada sebuah topik menarik yaitu saya pingin mengajak teman-teman bernostalgia sebentar aja mengenai apa yang pernah disampaikan oleh Mbak Hijau yang membuat geram para Lesti lovers dan Leslar lovers sehingga permasalahan yang dihadapi Bunda Lesti Kejora itu seolah-olah wow gitu ya. Padahal sebenarnya enggak sih. Kalau misalnya si Mbak Hijau itu menjaga lisan, itu loh pentingnya. Karena banyak para pakar-pakar yang menjelaskan sebenarnya yang bikin gaduh ini Mbak Hijau. Nah, itu kan. Oke, kita nostalgia nanti kawan. Apalagi kebetulan saya menemukan beberapa tausiah dari Ustadz Hadi Hidayat. Terus ada juga sebuah pesan penting dari para konten kreator, para pakar-pakar ya. Ini penting sekali kawan, terutama buat kita yang mungkin suka mencela orang lain. Oke, kita akan bahas itu tapi sebelumnya ini ada beberapa cidukan-cidukan buat teman-teman. Salah satunya adalah seperti berikut ini. Nah, ketika dalam acara di Dangdut Academy ya, Rizky Bilar jadi host. Karena memang Rizky Bilar itu kalau jadi host tiap hari di sana ya, di Dangdut Academy 7. Kalau Bunda Lesti Kejora itu gantian, ada jadwal khususnya. Oke, itu Rizky Bilar, wih keren ya, fashionnya keren ya, keren tuh, seperti pakai sarung ya, bukan sarung sih sebenarnya. Itu sarung atau gimana tuh ya? Oke deh, terus ini juga ada sebuah cedukan yang lain. Nah, ini Rizky Bilar bersama Mae dan juga Wika Salim lagi foto bareng ya, para teman-teman, ada Abi Ramzi juga. Oke, terus apa nih? Nah, ini ada Bang El ya, ada Bang El mengenang 1 minggu yang lalu satu tim cabutan semua. Wah, apanya yang cabutan maksudnya? Seru 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 Bang El. Terus ini juga ada Bang El. Wah, lagi foto bareng. Oke, ini yang cowok kayak ini ya, kayak siapa itu artis Niki gitu ya. Niki siapa lah? Tapi kayaknya bukan ya. Oke, ini nama akun Instagramnya adalah Ana Yuking. Oke, terus ini juga ada beberapa komentar ya, gemes banget, cepat akrab katanya Bang El kepada siapapun. Lalu ada juga, nah ini Papa Bilar bersama dengan Jirayut gitu ya. Coba simak dulu ya. Alhamdulillah ya, Mbak Wika selalu cantik ya, Mbak Wika ya, ya. Mirip kayak adik kakak ya, Jirayut sama Rizky Bilar ya. Kayak adik kakak. Oke, kalau udah bareng sama Jirayut udah Bilar diajarin ya kayak gitu tuh. Tapi seru banget, seru banget. Kalau ada Jirayut,
Pokoknya suasana panggung itu biasanya kocak banget ya. Ditambah Rizky Bilar juga hadir dalam satu panggung tersebut yang jiwa komedinya juga sangat tinggi sekali. Oke, kita akan bahas ya untuk topik utama kita yaitu mengenai sebuah video berikut ini. Kita nostalgia sebentar ya berikut videonya kawan. Lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa Gitu loh. menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Nih, Wah. bukannya kacang lupa kulit. Parah gitu loh. Terus main kita pakai aja tanpa izin, apa kalau bukan dibilang maling? Astagfirullahalazim. Itu sih sebenarnya kalau saya ulang-ulang saya pun juga ikutan kesel gitu ya. Ada kata maling, kacang lupa kulit, nggak tahu berterima kasih gitu ya. Pokoknya ada kalimat-kalimat yang lain sebenarnya ini yang bikin para fans Lesti Lovers dan Leslar Lovers geram hingga sekarang. Jadi jangan sampai kaget Mbak Ijo kalau misalnya diserang secara masif gitu ya, dibully dan lain sebagainya karena memang kelakuan lisan sih yang nggak dijaga seperti itu loh kawan. Oke, kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat berikut ini kawan. Kalau ada orang sholat, kemudian dia mencela orang lain, maka pahala sholatnya diberikan langsung pada yang dicela. Seketika. Makanya kalau sedang dicela orang, gak usah marah. Itu sedang terjadi transfer otomatis pahala dia kepada kita. Jangan marah. Dan kalau Anda belajar nanti fikih akhlak, tidak setiap peristiwa mesti ditatap dengan akal. Kadang-kadang iman itu lebih menyejukkan. Ternyata tidak ada yang bebas dari celahan. Silahkan cek. Allah dicela. Ya, malaikat dicela. Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga belum. Dan Anda tak ingin dicela. Kata Imam Syafi'i, Anda siapa? Oke, jadi wajar gitu ya. Kita manusia biasa. Allah saja dicela, Rasulullah saja dicela gitu ya, malaikat dicela, para ulama dicela. Kita manusia biasa, kalau nggak mau dicela itu hal nggak mungkin gitu ya. Pasti kita dicela oleh orang-orang kawan. Jadi orang yang mencela kita, merendahkan kita, mau menjatuhkan orang, menjatuhkan kita, itu biasanya adalah karena apa? Karena Allah memandang kita ini adalah orang yang bukan orang biasa gitu ya, orang yang hebat, orang yang siap-siap untuk ditinggikan derajatnya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut buat teman-teman mengenai ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfrin. Oke kawan, kita lanjut ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat berikut ini Kalau kawan. Anda orang baik, Anda pasti akan dicela oleh orang yang tidak baik. Kalau Anda orang tidak baik, Anda pasti akan dicela oleh orang yang baik. Dan dalam fikih akhlak, dalam bab di tasawuf, kalau Anda dicela oleh orang yang tidak baik, sebetulnya bukan celaan. Sebetulnya pengukuhan di lisan Anda oleh Allah untuk mengukuhkan bahwa Anda telah menjadi orang baik. Wow, Masya Allah, merinding loh saya dengar pesan atau tausiah dari Ustadz Adi Hidayat. Lalu kita kaitkan dengan Lesti Kejora gitu ya, yang akhir-akhir ini mau dijatuhkan lah, dicela lah, dibully dan lain sebagainya gitu loh kawan. Ternyata kesimpulannya adalah Lesti Kejora adalah orang yang hebat, yang derajatnya siap-siap untuk ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran ya buat kita semua. Ini juga ada sebuah pesan nih. Yuk kita simak. Widih, sibuk banget ngomongin kejelekan orang sampai lupa kalau dirinya sendiri juga jelek, bahkan jauh lebih jelek. Ya elah, kita diem aja disenggol. Emang sepanas itu ya lihat semua yang kita punya. Di sana berisik, di sini mah asik. Sejujurnya kasihan lihat orang-orang kayak kalian. Hidupnya nggak cukup kalau cuma hidup doang, harus dibumbui dengan ngata-ngatain orang. Kita bukan nggak bisa balas ngomongin balik, tapi mohon maaf, kita bukan tipe manusia yang kayak gitu. Seburuk-buruknya manusia, dia adalah orang yang di belakang ngomongin kita, pas ketemu kelihatan baik seakan nggak ada apa-apa. Kocak. Yah lagian sosokan ngomongin kita di belakang, dikiranya kita nggak tahu. Mohon maaf, pergerakan Anda gampang kebaca. Ya nggak apa-apa, lanjutin aja, nanti bakal ketemu batunya sendiri kok. Oke, itu ya pesan ya dari salah satu konten kreator, sebuah video yang sangat menarik sekali kawan. Benar banget ya. Diam kita disenggol, terus kita banyak ngomong disenggol juga. Kayak kejadian kapan hari itu Rizky Bilar katanya bikin vlog banyak ngomong, malah dikatain, dibully gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah konten yang banyak diemnya, kayak orang bisu gitu loh kawan. Ini terakhir juga ada sebuah pesan penting nih. Dia yang menjelekkan namamu pada setiap orang dengan tujuan agar kamu dipandang rendah dan diremehkan.
diremehkan. Padahal sejatinya dia tuh kalah mutlak dari kamu. Dia tuh ingin seperti kamu, tapi nggak mampu. Itu sebabnya kenapa dia menghasut orang lain untuk membencimu. Karena dia sudah sadar diri, dia tidak mampu untuk menjatuhkan kamu sendirian. Oke, tuh ya. Jadi dari kesimpulan dari beberapa pakar, dari Ustadz, sebenarnya kalau ada orang yang suka mencela dan mau menjatuhkan kita, itu sebenarnya ada motivasi di balik apa yang dia lakukan gitu ya. Ada sesuatu yang ingin dicapai, entah apakah itu, saya tidak mau bersuzon lebih lanjut. Ya mungkin teman-teman juga memiliki sebuah pandangan, bisa langsung tulis di kolom komentar sekarang juga pendapat Anda kawan. Oke, itulah informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Silakan Anda bisa memberikan saran dan juga komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.